Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masih bersama-sama belajar masalah-masalah seputar salat. Di antara hal yang perlu kita pahami bersama adalah tentang hukum seputar mengingatkan imam. Hukum seputar mengingatkan imam atau membetulkan bacaan imam. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum jami'an. Satu hal yang menjadi pokok daripada ajaran Islam adalah at-tanasuh dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk saling mengingatkan dan saling bantu-membantu, bahu-membahu, bekerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan. Makanya di dalam konteks sholat berjamaah, prinsip ini pun harus dijalankan. Ketika seorang makmum mengetahui imamnya itu melakukan kesalahan, maka dia memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Kewajiban untuk mengingatkan. Apabila imamnya salah, seharusnya duduk tasyahud awal tapi langsung berdiri, diingetin. Imamnya lupa melakukan gerakan tertentu dari gerakan-gerakan sholat, maka diingatkan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1203 dan Imam Muslim nomor 422 rahimahumallahu jami'an, dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu warda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Ma li ra'aitukum aktsartumut tasfiq. Ada sebuah kejadian pada satu salat yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang menjadi makmum melihat satu kejanggalan, kemudian mereka bertepuk tangan. Ini pembahasan terakhir kita kemarin tentang gerakan tangan di dalam salat. Ini kelanjutan. Karena mereka memang belum tahu, maka Nabi SAW mengingatkan, menunjukkan kesalahannya, kemudian memberikan jawabannya. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Ketika kita melihat suatu hal yang kurang pas, suatu hal yang tidak benar,
yang mungkar, maka kita ingatkan bahwasanya itu enggak benar. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Berikan solusinya, berikan jawabannya, ajarkan mana yang sesuai dan mana yang seharusnya. Maka ketika Nabi SAW melarang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk bertepuk tangan di dalam salat, beliau lantas memberikan arahan, memberikan bimbingan. Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Barang siapa yang meragukan sesuatu atau sesuatu itu meragukannya di dalam salatnya, maka bertasbihlah. Karena ketika dia membaca tasbih, maka akan ada orang yang perhatian dengan bacaan tasbihnya. Ada apa ya kok baca tasbih? Maka imamnya pun akan ngeh dan paham, oh berarti ada yang salah. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Fa innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu untuk perempuan. Demikian juga, mohon maaf tadi hadis riwayat Imam Bukhari nomor 685. 685, Imam Muslim nomor 316. Imam Bukhari nomor 685, Imam Muslim nomor 316. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1203 dan Imam Muslim nomor 422 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin nisa. Membaca tasbih itu untuk jamaah laki-laki. Adapun tepuk tangan itu untuk jamaah perempuan. Ini kalau seandainya kesalahannya, kekeliruannya berupa gerakan atau bacaan. Nanti kita akan rinci kapan membaca tasbih, kapan dibaca tasbih. Adapun yang kedua adalah mengingatkan imam saat salah bacaannya, yang dalam istilah fikih disebut dengan al-fathu 'alal imam. Al-fathu 'alal imam. Apa yang dimaksud al-fathu 'alal imam? Yaitu talqinul imam. Talqinu al-imam yaitu mentalkin, membacakan atau menuntun imam untuk membaca ayat yang dia lupa ketika salah atau ketika lupa. Ya, talqinul imam al ayah allati nasiyaha au tawaqqafa 'alaiha. Kok imamnya diam ya, oh lupa paling. Maka diingetin, kemudian kita mengeja ataupun kita membacakan ayat itu kepada imam. Talqinul imam al ayat allati nasiyaha atau tawaqqafa 'alaiha. Ini namanya al-fathu 'alal imam. Ikhwatul Islam, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Bagaimana kita mengingatkan imam ketika imamnya itu lupa atau salah? Pertama, ketika imam melakukan kesalahan atau lupa dalam kasus pada saat sholat jahriyah, setelah takbiratul ihram kemudian diam sejenak, atau setelah bangkit dari rakaat pertama setelah takbiratul intiqal, imamnya kok lupa baca surat Al-Fatihah, langsung baca surat yang lain. Pernah menemui? Pernah kejadian buatan?
Kalau saya pernah ngalami tahun 97 waktu kuliah di Jakarta, sholat tarawih, imamnya teman dari Thailand, namanya Al-Ustadz Rusdi Semakse dari Patani. Beliau bangkit di rakaat kedua langsung membaca surat Ar-Rahman kalau nggak salah, lupa baca surah Al-Fatihah ya. Beliau mengikuti bacaan imam tertentu. Ketika imamnya lupa membaca surat Al-Fatihah, langsung baca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Tasbih atau Al-Fathu? Membaca tasbih atau mentalkin, menuntun imam untuk membaca surat Al-Fatihah? Ada dua pilihan kan, tadi at-tasbih dan Al-Fathu. Tasbih atau Al-Fathu? Al-Fathu itu artinya menuntun imam untuk membaca surat yang dia lupa atau ayat yang dia lupa. Kalau tasbih ya tadi ngingetin imamnya. Tasbih atau Al-Fathu? Kenapa? Mentalkin, Al-Fathu. Enggak, dalam kondisi seperti ini kita baca tasbih. Subhanallah. Mesti imamnya ngeh, lah kok ada tasbih, kenapa ini? Mesti dia akan mikir, apa yang salah gitu. Belum juga ngeh, subhanallah, diulangi. Diulangi. Ya, bukan ketika salah, Fatihah, ya, baca tasbih. Kenapa? Kalau seandainya kita talqin, maka makmum yang lain itu akan bingung. Ini bacaannya imam baca gini, kok makmum yang lain baca gini, ngingetin, malah ribut nanti. Malah ribut. Makanya ya, yang dibaca adalah subhanallah, agar imamnya itu ngah ini. Dan kalau misalkan imamnya sadar lalu membaca Al-Fatihah, salat semuanya sahih. Kemudian kondisi yang kedua, ketika imam salah di dalam bacaan surat Al-Fatihah, salah bacaan surat Al-Fatihahnya. Ini kita sebutkan kasus-kasusnya dulu ya, dan apa yang harus kita lakukan ataupun hukum-hukum seputar itu. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan, kalau enggak ya nanti di lain kesempatan insyaallah taala. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan ya. Ketika seorang imam salah bacaan surat Al-Fatihahnya, dan ini tentunya jarang terjadi, seharusnya jarang terjadi. Misalkan membaca an'amta alaihim kok diganti an'amtu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Imam salah bacaan surat Al-Fatihahnya, pun jenengan mawon selama ini kalau makmum kok imamnya bacaan surah Al-Fatihahnya itu banyak kelirunya, apa yang jenengan lakukan? Pasti diem. Iya enggak? Diem ya. Apa yang harus dilakukan? Membenarkan. Jebule setiap kata salah kok malah koyo sinau, malah kayak malah sinau maca Quran. Ayo. Ada jali atau enggak itu? Iya, bismillah. Makanya yang pertama kali antisipasi terlebih dahulu, milih imam ya ojo sembarangan gitu loh. Itu
Itu jelas. Ya kan? Karena kalau seandainya bacaan Al-Fatihahnya berantakan dan kesalahannya itu termasuk kesalahan yang jali yang bisa merubah makna an'amta menjadi an'amtu, ini jelas merubah makna. Berarti surat Al-Fatihahnya nggak sah. Surat Al-Fatihah nggak sah, rakaat itu juga nggak sah. Kalau terjadi di semua rakaat berarti salatnya nggak sah. Antisipasi dulu. Makanya dikatakan di sini wala yatasawwaru hadza illa fima nadura minal ahwal. Karena memang imamnya sudah pilihan. Ini jarang terjadi kecuali hal yang sangat kecil sekali kemungkinannya. Itulah. Nah, kalau misalkan itu terjadi, kalau ternyata kesalahannya berulang, ya, berulang terus, ya sudah. Berarti caranya setelah sholat kita nasihati. Pak nyuwun sewu, wau bacaan Fatihah, tapi dengan sopan, dengan santun, dengan bijak. Ya. Sadarkan bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat itu rukun yang penting. Ketika nggak sah, maka la sholata illa bi fatihatil kitab. Nggak sah sholatnya kecuali baca surat Al-Fatihah secara benar. Lah kalau Al-Fatihahnya salah terus, berarti kan la sholata, sholatnya nggak sah. Diingatkan. Syukur-syukur kalau mau diajari diajari. Tapi kalau seandainya imamnya itu sudah bacanya udah bagus, tapi yang namanya manusia itu kadang lupa. Bukannya lagi mikir opo kan gitu kan, akhirnya kepleset lidahnya. Ya, kepleset. Maka ketika kita ingin mengingatkan, apa yang kita lakukan? Baca tasbih. Baca tasbih. Ini daripada kemudian kita al-fathu alal imam, kita talqin di sekali kita ingetin lagi, salah lagi kita ingetin lagi, waduh berantakan nanti sholatnya, akan menghancurkan atau akan merusak kekhusyuan sholat. Ini sholat apa sinau maca Quran. Ini jadi langkah antisipasi dulu, kemudian kalau seandainya kok banyak salahnya kita ingetin. Kalau seandainya salahnya itu hanya 1-2 mungkin karena lupa, ya, atau karena kepleset lidahnya, maka cara mengingatnya dengan membaca tasbih. Kemudian kasus yang ketiga, imam lupa baca ayat. Imam lupa baca ayat selain surat Al-Fatihah. Apa yang kita lakukan? Misalkan dibaca ayat tengah-tengah mandek. Tengah-tengah mandek. Apa yang kita lakukan? Baca tasbih atau kita beritahu ayatnya yang disebut Al-Fathu alal imam tadi. Tasbih atau kita beritahu ayatnya? Beritahu. Ini masalahnya. Iya. Kalau seandainya imam itu lupa ayatnya atau berhenti, ya, berhenti mikir atau keliru bacanya, maka kita jangan buru-buru untuk mengingatkan dengan cara yang kedua, al-fathu alal imam. Biarkan dulu. Nanti kita akan sebutkan adab-adabnya. Tata cara al-fathu alal imam biidznillahi ta'ala. Jadi jangan buru-buru kita, meskipun kita tahu lanjutan ayat itu, kita hafal ayat yang dibaca oleh imam. Jangan buru-buru, ya, kita mengingatkannya. Berikan kesempatan bagi imam untuk mengingat
kembali ayat yang sedang dia baca. Karena kalau langsung kita ingatkan, mungkin imamnya juga gurul. Yo aku ngerti, mosek tak pikir. Kan batinnya gitu. Iya, bener kok. Wes titenono kok. Jenengan coba sekali yang sering jadi imam, bukan sekali-kali. Yang jenengan sering jadi imam. Ya. Yo aku mandek iki mergo ora kuat nafasku. Lagi ambil nafas, ngono toh. Maka jangan buru-buru kita itu. Ini salah satu adabnya, tapi yang lain nanti kita sebutkan. Jangan buru-buru kita itu mengingatkan. Memang siapa tahu imamnya itu sedang menghela nafas, sedang mikir sejenak, gitu loh. Ya bukan tadabbur. Atau mungkin imamnya itu sedang berdoa ketika melewati ayat azab, mungkin dalam batinnya lagi berdoa. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati ayat rahmat, mungkin dalam batinnya dia sedang berdoa meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mengingatkan ketika memang kok lama orang dilanjut kayak gitu loh. Berarti imam ini minta ada orang yang mengingatkan. Oleh sebab itu ada satu atsar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warda. Riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra. Atsar nomor 5792 dan 5794. Serta Imam Daruqutni dalam kitabnya As-Sunan. Atsar nomor 1491. 1491. Dan atsar ini sahih. An Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, "Idzas tat'amakumul imamu fa'at'imuh." Idzas tat'amakumul imamu fa'at'imuh. Nek secara letterlek, jikalau imam itu minta makan, maka kasih makan. Wa idzas tat'amakumul imamu fa'at'imuh. Artinya apa? Kalau seandainya imam itu minta bantuan, maka bantulah. Itu maknanya. Makanya bukan dengan cara tasbih, tapi dengan cara yang kedua, al-fathu 'alal imam. Tapi menunggu dulu. Yakinkan bahwasanya imam itu betul-betul butuh bantuan kita. Pastikan itu. Tandanya apa? Berhentinya lama. Diamnya lama atau mengulang-ulang salah-salah terus. Itu tandanya. Diulang-ulang kok salah terus, diulang-ulang salah terus, atau lupa, atau berhentinya cukup lama. Berarti beliau sedang meminta bantuan kepada kita untuk mengingatkan. Lah, kalau seandainya ini masih kasus yang ini, ternyata jaluk bantuan orang yang sing bantu. Lama gitu, kok nggak ada yang ngingetin ya? Ulangi lagi, kok ya lupa meneh, kok nggak ada yang ngingetin ya? Apa yang dilakukan imam? Jenengan dados imam, ketika minta bantuan untuk diingetin, kok nggak ada yang bantu? Mergone modelnya kaya awake dhewe iki sing ya apalane yo itu ya. Yes. Cukup lah, sudah cukupan gitu. Ternyata imamnya itu hafid. Ya jenenge hafid ya mosok ora tau lali, mesti enek laline to. Heeh. Apa yang dilakukan imam? Segera pindah ke ayat yang lain atau surat yang lain. Oh, jadi dipaksakan untuk dilanjutkan. Jangan mengarang Al-Quran. Ini bahaya.
Ya. Jangan sampai ada imam ya, karena tahu makmumnya itu ya wis wong biasa kayak kita, salah tetap diterjang. Gawe-gawe ayat dhewe. Ojo nganti ittaqillah. Ya. Gengsi yo. Gelar hafid kok ora hafal gitu loh. Jangan. Udah lupa ya lupa, namanya manusia kok. Namanya manusia. Maka sudah karena beliau tidak bisa melanjutkan, mending pindah ke surat lain. Oh yes, paling penak ya ina apa inakal kautsar wis cepet ojo kulhu terus, ya sekalian liane gitu. Atau langsung rukuk, nggak jadi masalah. Solusinya dua. Ya, ganti ayat atau ganti surat, atau yang kedua apa? Langsung rukuk. Ya. Kemudian yang keempat. Apa? Nanti ada hukumnya. Ya. Ini kita nyebutin kasus-kasus dulu. Ya. Nyebutin kasus. Jadi kesalahan itu nggak bisa ngelanjutin, ya, atau kesalahan bisa tentang harokat atau kalimat, ya, atau berhenti bukan pada tempatnya. Makanya yang namanya al-waqfu wal ibtida itu penting dikuasai oleh seorang penghafal Al-Quran atau seorang imam. Ya, masalah al-waqfu wal ibtida, di mana dia harus wakaf berhenti dan dari mana dia memulai lagi. Karena bahaya. Contoh misalkan yang maknanya akhirnya berubah. Ambil contoh di dalam surat As-Saffat 151 152. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Ini harus dilanjutkan. Kemudian kok berhentinya di waladallah wa innahum lakadzibun. Bahaya ini. Bahaya. Berarti Allah melahirkan. Ini bahaya. Ya, jadi al-waqf wal ibtida itu penting. Jangan sampai mengawal wakaf di tempat yang salah, dan ketika mengulangi lagi mulai juga dari tempat yang keliru. Nah, ini. Kalau sing pendek-pendek wae, mandek di bunderan-bunderan nomor ayat wis aman ya. Tuh. Kemudian itu yang sekedar contoh. Bagaimana kalau seandainya imamnya keliru baca, makmumnya ngingetin yo keliru, podo-podo nih. Gimana coba? Iya. Ya, imamnya keliru, terus diingetin. Ternyata makmumnya juga keliru. Gimana? Gimana? Keliru. Oh ya aku jebule yo keliru, ora hafal. Terus gimana? Atau seandainya semuanya diem, ya karena nggak tahu. Tapi ada orang yang tahu itu salah, tapi nggak iso bener ke, misalkan. Apa yang dilakukan? Jenengan pernah hafal ayat itu misalkan. Wah ini kayak salah ini. Gitu. Tapi nek bener ke, yo nyambung ke yo ora iso gitu loh. Apa yang dilakukan? Ya kojur toh? Kojur.
Ngerti salah, itu mau yang di awal kita katakan. Kadang sebagian orang pinternya laki kon bener ke ra iso gitu loh. Ya ini tadi. Ayo gimana? Imamnya salah. Kemudian makmumnya itu ada yang tahu bacaannya salah, ning suruh bener kan nggak bisa, nggak hafal pula gitu loh. Karuan orang ngerti kabeh ya, itu tadi. Karuan orang ngerti kabeh. Makanya jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Ada imam sengojo, ya, sengojo ngimami mocone suratan sing rodok dawa. Mergone ngerti makmume ora ana sing iso. Salah bener mesti meneng, ora ana sing ngelingke. Aman to? Aman. Tapi wedi. Wes ndledeg pokoke. Ngimami nang pondok. Wes sudah. Mulane aman nek ngimami nang pondok wis sabihis karo hal ataka hadil ghosiyah wis. Aman. Terus aman. Gitu loh. Lah ini bacaannya pilih suratan yang panjang. Surat-surat yang pertama, bukan yang terakhir, bukan dari juz amma. Ternyata tadi makmumnya ada yang tahu itu keliru, tapi suruh benerin nggak bisa. Apa yang dilakukan? Mau al-fathu alal imam, artinya memberitahukan bacaan atau lanjutan ayat itu kepada imam. Lah orang ngerti rapal kok. Cuma dia yang ngerti gitu loh. Ini kayaknya keliru gitu. Apa yang dilakukan? Loweh meneng deh. Enggak pakai tasbih. Subhanallah. Nanti imamnya juga bingung. Ada apa ya? Mikir, oh iya, salah. Salah. Tapi kalau seandainya ternyata tadi subhanallah, masih subhanallah, gak bisa lanjutin ya itu tadi. Langsung pindah ke surat lain atau rukuk. Kalau memang tidak bisa melanjutkan. Sing ngelingke ya ora iso benerke. Ketika kesalahan yang ataupun kealpaan yang dilakukan oleh imam itu kecil sekali, mungkin huruf fa menjadi wawu, ya, atau sin dalam makharijul huruf yang mana itu tidak sampai merubah makna. Khotoknya bukan khotok jali, tidak sampai merubah makna. Kira-kira apa yang dilakukan oleh makmum? Pokoknya kesalahannya bukan kesalahan yang jali, dan itu bukan dalam surat Al-Fatihah. Syaratnya apa? Bukan surat Al-Fatihah. Apa yang dilakukan oleh makmum? Bertasbih? Tidak. Jangan. Kalau memang makmumnya itu tahu dan dia hafal, maka jika memungkinkan dan tidak akan menimbulkan apa? Menimbulkan keributan, maka ingatkan. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan nanti malah kekhusyuannya hilang, ya, keheningan sholatnya hilang, maka sudah, untuk maslahat sholat kita bersama, untuk maslahat sholat kita bersama. Yang penting tadi bukan di surat Al-Fatihah, dan kesalahannya hanya sekedar makhraj yang mungkin nggak sempurna banget, masih ada kurangnya, dan tidak sampai merubah makna. Tiga catatan itu. Kalau memang masih bisa ingetin. Tapi kalau memang kita udah lewatkan saja, kita anggap nggak apa-apa, maka
itu lebih baik demi maslahat. Maka lihat maslahatnya seperti apa. Masalahnya seperti apa? Karena apa? Bisa jadi ini lagi enak-enaknya baca imam, gara-gara kita membetulkan kesalahan makhraj yang hanya yang tidak sampai merubah makna, akhirnya apa? Buyar konsentrasi imam. Akhirnya justru malah bacaannya berantakan. Itu kita banget kan? Kalau pas lagi setoran hafalan, ya, kemudian ada salah dikit langsung kena teguran, langsung buyar konsentrasi. Tapi ada yang masya Allah nggak bergeming dan tetap konsisten. Tapi kalau model kayak saya diingetin langsung ngeret. Ya. Jadi seperti itu catatan 3 tadi. Karena apa? Akan menimbulkan konsentrasi imam itu buyar. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya, bolehkah untuk mengantisipasi kesalahan atau kealpaan imam ketika membaca surat, makmum membawa mushaf untuk menyimak? Boleh atau tidak? Makmum bawa mushaf untuk nyimak, ya, untuk jaga-jaga. Jangan kalau imamnya nanti di tengah jalan apa? Lupa atau salah bacaan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kok malah mendel? Angsal mboten? Lah, iya, saya mau tanya, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Semuanya bawa? Lah, gimana kita tahu imam baca surat mana? Makanya itu para ulama rahimahumullah jami'an itu mengatakan tanggung jawab yang paling berat, beban yang paling berat, ya, itu bukan imam, tapi orang yang berdiri di belakang imam persis. Iya, itu paling berat itu. Ya, imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, itu yang paling berat itu yang di belakang imamnya. Itu jelas bukan orang sembarangan itu. Itu bukan orang sembarangan. Beliau hafizahumullah jami'an yang punya tugas berdiri di belakang imam persis, tugasnya untuk mengingatkan imam ketika salah bacaan atau lupa ayat. Ini beliau paling berat. Karena nggak tahu iki kok imam iki maca surat apa, ayat keberapa, bingung. Bukan orang sembarangan ini loh. Ini orang pilihan. Ya, karena dia harus siap. Beliau itu harus siap. Hafizahumullahu jami'an. Siap apapun surat yang dibaca, ayat berapapun yang dibaca harus siap. Karena tugasnya apa? Membenarkan bacaan imam ketika salah atau mengingatkan ketika lupa. Tapi santai kalau sekali berimam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya jarang gitu ya. Makanya paling berat di sini. Wani pokoknya nenek uang kok apa jane ngadeg nang burine imam, wani berani. Lah iya toh. Tugasnya itu tadi mengingatkan imam ketika lupa dan membenarkan kesalahan imam. Dan yang ketiga, nek imamnya batal, gantinya yang lanjut ke ayatnya. Lalu rapal. Seharusnya seyogyanya gitu. Tapi nek pas nggak hafal ya wis ganti ke surat lain gitu kan gampang. Atau langsung ruko. Itu ya.
Oke. Aman. Jadi boleh. Boleh kalau itu diperlukan, kalau itu dibutuhkan. Nanti ada pembahasan tersendiri. Oke. Kemudian ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa ikum jami'an, itu yang masalah tasbih dan juga al-fathu. Kemudian hukum al-fathu yaitu mentalkin, yaitu membenarkan bacaan imam atau mengingatkan bacaan imam ketika salah atau ketika lupa. Mengingatkannya artinya apa? Nunjukkan kelanjutan ayatnya atau ayat yang bacaan yang benar. Itu ada kalanya hukumnya wajib. Al-fathu al-wajib. Pembagian ini kami ambilkan dari fatwa Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi al-fathu ada dua, wajib dan al-fathul mustahab. Al-fathul wajib adalah huwal fathu alaihi fima yubtilus salata ta'ammuduhu, yaitu membenarkan kesalahan imam dalam hal-hal yang ketika itu ditinggalkan akan membatalkan sholat, ketika itu dilanjutkan akan membatalkan sholat. Ya. Contohnya, falau zada raq'atan kana al-fathu alaihi wajiban. Ya, al-fathu itu kata umum untuk tasbih dan juga untuk tadi talqin. Ya, membenarkan dan mengingatkan, itu al-fathu. Kalau seandainya imam menambah 1 rakaat, maka dalam hal ini mengingatkan imam hukumnya wajib. Kenapa? Karena li'anna ta'ammuda ziyadati raq'ah mubtilun lis-shalah. Karena menyengaja menambah satu rakaat dari bilangan rakaat salat itu membatalkan. Ya, papat, wah aku ijik kuat, tambah siji wae yo dadi 5. Batal malah. Tapi ini nggak berlaku untuk makan ya. Ya. Sepiring aku ijik luwe, nambah meneh ora apa-apa. Nggak batal, sing penting bagian dapur ngasih. Atau yang penting duitnya masih untuk nambah. Jadi kalau ditambah malah justru sholatnya batal. Maka dalam hal ini mengingatkan imam hukumnya wajib. Kasus pertama. Kasus yang kedua, al-fathul wajib itu apa? Walau lahana lahnan yuhilul makna fil fatihati la wajabal fathu alaihi. Atau yang kedua, fathu wajib itu adalah ketika imamnya membaca surat al-fatihah dengan lahan, salah, melakukan kesalahan dalam bacaan surat al-fatihah. Jadi catatan pertama, salahnya di surat Al-Fatihah. Yang kedua, lahnan yuhilul makna, yaitu lahan jali, kesalahan yang sampai mengubah makna, merusak makna. Maka ini wajib diingatkan. Wajib diingatkan. Asy-Syaikh rahimahullah taala memberikan contoh, lau qala al-imam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, tapi dibaca an'am tu. Jelas ini. Engkau kasih nikmat, kok diganti aku yang ngasih nikmat, kan keliru. Ini khotoknya jali. Maka harus diingetin. Karena itu surah Al-Fatihah dan kesalahannya kesalahan fatal. Kemudian yang kedua ada al-fathul mustahab, mengingatkan imam yang hukumnya mustahab. Wa ammal fathul mustahab fahuwa fima yufawwitu kamalan, yaitu mengingatkan imam saat dia lupa
saat dia lupa atau melakukan kesalahan yang bisa merusak kesempurnaan sholat, tidak sampai membatalkan sholat, hanya mengurangi kesempurnaan sholat. Contoh misalkan di rakaat pertama atau rakaat kedua di sholat jahriyah seharusnya membaca surat lain, tapi kok waladdallin amin langsung Allahu Akbar, langsung ruko, lupa baca suratan. Maka dalam hal ini mengingatkan imam itu hukumnya sunnah. Atau keliru, sholat zuhur kok dijaharkan, maka subhanallah, ya caranya dengan subhanallah. Sholat zuhur dijaharkan, atau sholat maghrib malah sir. Dan ini kadang kita dapati di masjid-masjid musafir, kita makmum kok imamnya kok meneng wae, padahal itu sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, padahal baru rakaat pertama kok diem saja. Maka kita baca subhanallah, subhanallah untuk mengingatkan, tapi itu hukumnya mustahab. Ini ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ada dua hadis yang kita jadikan sebagai dasar untuk masalah ini, yaitu apa? Kewajiban mengingatkan imam, ya, kewajiban mengingatkan imam selain yang tadi kita baca. Yang pertama, dan kita akhiri dengan dua hadis ini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 907. Syaratnya sahih rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau bercerita anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falubisa alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ngimami sholat, lalu beliau membaca ayat, tapi bacaannya kacau, lupa beliau itu, lupa bacaannya, dan beliau tidak bisa melanjutkan, Terus gimana? Itu tadi bisa di sini nggak disebutkan dalam hadis ini, apakah beliau pindah ke surat yang lain atau ayat yang lain, atau beliau langsung rukuk. Yang jelas falamman sarafa qala li Ubay bin Ka'ab, ketika sholat selesai beliau kemudian bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu warḍah, asallaita ma'ana, kamu tadi sholat gak sama kita? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan kita kepada santri ya, sholat gak? Gak. Untuk mengetahui kalau seandainya Ubay ikut makmum di belakang Rasulullah, kok gak ngingetin gitu loh maksudnya. Kata Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu warḍah, "Na'am." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama mana'aka?" Fama mana'aka an taftaha alayya. Kenapa kamu tadi enggak ngingetin saya? Ini ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hal ini. Tawaduknya Rasulullah SAW, ya, beliau mau untuk diingetin oleh sahabatnya, ya, minta dinasehati, ya, minta dinasehati. Yang kedua adalah adab para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada Rasulullah SAW. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang notabene sebagian mereka radhiyallahu anhum hafal Al-Quran dan tahu bacaan Rasulullah SAW itu keliru, kenapa nggak diingetin? Khawatirnya ayat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diganti redaksinya, dinasakh. Maka dalam riwayat yang lain, ya, jawabannya apa? Kami takut kalau seandainya ayat yang Anda baca itu sudah dinasakh. Itu adab luar biasa.
adab dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ketawaduan Rasulullah SAW yang mau dan bahkan minta untuk dibenarkan, diluruskan. Kemudian yang kedua, ya, dalil yang kedua adalah hadis riwayat Imam Abu Daud pula, tapi dengan nomor yang sama dari Al-Miswar Ibnu Yazid Al-Asdi Al-Maliki radhiyallahu anhu warda, di mana beliau bercerita, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalah fataraka syai'an lam yaqra'hu. Aku pernah ikut sholat bersama Rasulullah SAW, dan saat beliau membaca ayat, beliau lupa ayatnya sehingga tidak beliau baca. Fataraka syai'an lam yaqra'hu. Faqala lahu rajulun, maka adalah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW setelah selesai, ya Rasulullah, tarakta ayata kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, Anda meninggalkan atau Anda tidak membaca ayat yang ini, artinya dilewati, diloncati. Apalagi kadang ada beberapa ayat yang mirip-mirip. Itu di surat Al-Baqarah sama di surat Al-A'raf kalau nggak salah. Itu banyak yang mirip-mirip itu. Al-A'raf atau Al-An'am? Yang hafal? Al-A'raf atau Al-An'am? Ya, itu ada ayat yang mirip-mirip tentang kisah Nabi Adam. Ya, kisah Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam. Itu banyak yang mirip-mirip. Ya. Sehingga kadang kelewatan. Makanya Rasulullah SAW jawab apa? Halla azkartaniha. Halla azkartaniha. Kenapa kok kamu tidak mengingatkanku tentang ayat-ayat tersebut? Nah ini dua hadis yang dijadikan sebagai landasan kita nanti untuk melanjutkan kajian tentang masalah apa? Mengingatkan imam ketika bacaannya salah atau lupa. Semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang lain. Ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya kakek panjenengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin semua untuk memaafkannya. Mohon maaf punjul sak menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.